Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Zar Habibah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D, Program Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah, kurikulum, dan buku teks ekonomi. Yang pertama, dasar-dasar kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berarti rencana pelajaran. Sedangkan secara harfiah dibagi menjadi dua, yaitu kurikulum, cure atau bertanding, merupakan tempat peserta didik bertanding untuk menguasai suatu materi pembelajaran guna mencapai garis finish. Kurikulum kurir atau berlari memiliki dua arti. Yang pertama berkaitan dengan kurir atau kurir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh. Kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Model dualistis, dokumen tertulis dari proses pendidikan yang akan dilakukan. Sedangkan pembelajaran merupakan realisasi atau perwujudan dari kurikulum atau dokumen tertulis. Model saling mengait, di mana kurikulum membutuhkan proses untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Sebaliknya, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum. Sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yaitu kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum 2013. Ketiga, definisi kurikulum. Komponen kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi pelajaran, komponen metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Prinsip kurikulum dibagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Fungsi kurikulum sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Macam-macam konsep kurikulum. Kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, studi yang bersifat integratif, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum dibagi menjadi 6, yaitu komponen tujuan, komponen isi, dan struktur program atau materi, komponen media atau sarana prasarana, komponen strategi belajar dan mengajar, komponen proses mengajar, dan komponen evaluasi atau penilaian.
penyusunan kurikulum, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diharapkan dengan proses siklus yang tidak pernah berakhir. Prinsip dasar penyusunan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip kontinuitas. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum sebelum kemerdekaan, yaitu pada zaman pengaruh Hindu-Buddha, pada zaman perkembangan permulaan Islam, pada zaman pengaruh Portugis, pada zaman pengaruh Belanda, dan pada zaman pengaruh Jepang. Kurikulum awal kemerdekaan atau masa Orde Lama, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1952, dan kurikulum 1964. Kurikulum pada masa Orde Baru yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975 dan 1976, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.